Mari naikkan pujian ini kata, Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Come on, Gandaria, singing. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, God. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. All my days on earth I will await. All my days on earth I will await. Moment that I see you face to face.
Nothing in this world, nothing in this world will satisfy. Jesus, Jesus, you're the cup that will run dry. Nothing in this world will satisfy. Nothing in this world will satisfy. Jesus, Jesus, you're the cup that will run dry. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that will run dry. Oh, your presence is heaven
sing, call His name. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence, God. Your presence. Ay, jemaat Tuhan sendiri. Oh Jesus. Come on. Oh Jesus. Your presence is heaven. Oh Jesus, come on. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus.
Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Just overflow, God. Overrun, overrun. Singing hallelujah, 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 hallelujah. Ayo jemaat Tuhan sendiri, jemaat Tuhan sendiri, mari angkat tanganmu. Hallelujah. Sekali lagi mari jemaat Tuhan sendiri katakan haleluya. 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 Mari angkat tanganmu saudara, mari sembah Tuhan. Mari serap kemuliaan-Nya. Wow God. Mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Tuhan.
sama Tuhan terus puas. Ayo kasih tepuk tangan buat nama Yesus. Mari berikan sorak-sorai buat nama Dia. Engkau datang dan bertata di tempat ini ya Tuhan. Mujizat-Mu turun di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Seperti yang saya dapatkan waktu saya 23 jam terbang balik dari Seattle pergi ke Indonesia. Tuhan berikan saya mengenai Yesaya 40. Banyak orang bilang, why kehidupan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil sama saya? Bahkan dikatakan orang-orang muda tersandung, terjatuh. But
Those who wait upon me, said the Lord. Tapi siapa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali, berjalan tidak akan menjadi lesu. Berlari tidak akan menjadi lelah. 6 months, 6 bulan kalian sudah berlari di tahun ini. Berapa saudara mulai siap untuk kibarkan bendera putih? Berapa saudara mulai siap karena bilang, udahlah, nggak ada itu permulaan yang baru. God is not fair. Tapi saya percaya, in this church, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, kemerdekaan, ada kesembuhan, ada sukacita yang luar biasa. So when you worship, kita menempatkan diri bukan sebagai orang yang kuat, tapi seringkali worship perlu hati yang terbuka. So bisa gak kita berkata pada Tuhan, it's all about you Jesus. 2018, it's all about you. Angkat tangan saudara, katakan it's all about you. Lebih keras, it's all about you. Lebih keras, it's all about you. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. It's all about you. It's all about you. Dengan unity katakan, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. all about you, It's all about you. all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jemaat saya dikatakan it's all about you. Katakan come on. It's all about. It's all about you. Amen. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, God. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. All I need is you. All I need is you. You, God. All I need is you. All I need, all I want, God. All I need is you, Lord. Is you, All I Lord. need is you. Come on. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, God. Come on, katakan. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, God. Come on. And all I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you. Come on. And all I need is you, Lord. Ayo berbahasa roh, sembah, sembah. 30 detik ini sembah dalam bahasa roh. Hurraba basere re aralamo. Haleluya. Haleluya.
Come on. Yang kita perlu cuman Tuhan. Bukan berarti saudara nggak perlu uang, nggak perlu apa yang kamu makan, minum dan pakai. But the Bible say, seek the kingdom of God first. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya. Yang saya mau ajak saudara bukan fokus kepada semuanya hari ini. Tapi kepada word seeking. Mencari dia. Jangan cari semuanya. Tapi cari dia. Cari dia. Don't lose him. Don't lose his voice. Jangan kehilangan suaranya di hatimu. Jangan kehilangan cintanya. Maka engkau mendapatkan semuanya. Makasih untuk bulan yang baru. Bicara pada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amen. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Thank you worship team. Berikan tepuk tangan buat Grow Worshipers. Yang dahsyat. Yang luar biasa. Thank you. Great. Thank you guys. Wow, the presence so strong ya. Hadirat Tuhan tuh kuat banget. Saya ngerasain banget saya dijamah Tuhan. Dan sambil dengar firman, jangan miss fokus karena Tuhan bisa menyembuhkan. Karena hadiratnya begitu kuat dan melepaskan. Tadi waktu nyembah Tuhan saya rasa ada satu om di sini. Saya lihat umur 70 tahun dan tadi pagi sempat om nanyakan kenapa saya hidup sih? Kenapa saya masih diizinkan hidup? Tuhan cuma jawab seperti ini. Saya nggak tahu apa dia ada di sini, apakah anaknya ada di sini. Bilang sama om itu, Tuhan punya rencana yang besar tahun ini. Tuhan akan pakai dia untuk menyaksikan seluruh keluarga besarnya akan terima Yesus dan akan dimenangkan. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Tanggal 17 yang lalu, hari Minggu, Father's Day. And everybody say Happy Father's Day ke saya. Banyak yang bilang, tapi saya sungguh-sungguh menjadi a really happy day buat seorang bapak buat saya. Karena hari itu anak saya yang pertama, Ines, graduate di wisuda. I want to welcome Ines, welcome home. This is your home now. 4 tahun dia udah pergi, this is your home. And I'm really excited untuk have my twins pulang sama saya dan kembaran saya dan my eating competitors. So welcome home Ines, for excited to have you. And saya pernah saksikan pada saudara bahwa di setiap event keluarga saya dirubah. Pada waktu itu dulu pertama saya menjadi seorang ayah yang begitu cool, nggak mau mengelihatkan emosi saya sebagai seorang ayah yang bangga, seorang ayah yang seneng. Karena saya pernah bernasar, ingat khotbah saya mau jadi cool dad. Saya nggak mau jadi bapak yang membuat anaknya malu kalau ditepukin tangan di sekolah. Saya kepingin mendapat kesan di sekolah menjadi seorang papa yang cool, papa yang keren, bukan papa yang murahan. Papa yang selalu ada di depan kalau nge-ban anaknya, bawa handphone gini. Dan bawa papan bilang, I'm number one of fans of you. Kalau lagi ngegolin bola, anaknya diangkat. Pokoknya bawa tamburin lah segala macam. Saya berusaha untuk nggak seperti itu. Tapi saya pernah saksi di tempat ini. Transformation dalam hidup saya dari seorang yang begitu cool, mencoba nggak mau care. Menjadi tiba-tiba one day Tuhan rubah, saya menjadi seorang ayah yang begitu supportive.
Istri saya sering komplain karena setelah itu setiap videonya hancur. Karena setiap kali abis ini suara saya yang kedengaran teriak-teriak. Come on Ines, come on Jason. Oh, you did it Elaine. Saya akan teriak dengan begitu keras. Sehingga suara yang lain tertutup di handphonenya dia. I become so supportive with my children. I become so obsessed with them. Saya gak mau kehilangan momen-momen celebration di kehidupan mereka. And I'm looking for untuk satu hal dalam anak rohani saya juga. Untuk ada di setiap celebration kehidupan mereka. Tapi tanggal 17 yang lalu is Steven. Dan I'm looking forward untuk menyaksikan anak saya di wisuda. It's a special day for me dan saya ambil satu spot yang agak jauh dari keluarga karena saya mau dapatkan the good angle. Dan waktu biasanya saya akan begitu teriak, tapi saya kaget. Saya melihat hasilnya, the video is so silent. Nggak ada suara saya dan istri saya bilang, tumben lu nggak teriak-teriak, come on Ines, come on, go for it Ines. Saya cuman diam. Karena sepanjang saya videoan ini, I was crying. I was on tears. Saya nangis seperti nangis-nangisnya dan ada sesuatu yang tiba-tiba seperti flashback dalam kehidupan. Sambil saya videoin itu, saya flashback. Saya umur 9 tahun, ada seorang dukun datang ke keluarga saya dan tiba-tiba saya dipanggil, lalu saya dibilang begini, kamu kayaknya akan punya istri 3 nanti katanya. Saya kaget 9 tahun. Kamu akan punya istri 3 nanti. Dia pegang tangan saya lagi terus dia bilang, dan dia bisik-bisik kali ini sama tante saya, dia bilang, ini anak gak akan lewat umur 40 tahun. Tapi saya dengar gitu loh, saya bilang, wow. Nah, hidup saya dihantui dengan hal itu. And I testify di tempat ini bagaimana Tuhan izinkan mimpi saya sempat hilang. Bahkan keluarga saya pernah mengalami masalah, my marriage pernah mengalami masalah, dan kami mengalami banyak hal yang banyak seringkali. Bahkan saya pernah kena kanker, tiroid, sehingga semua yang rasanya ramalan iblis itu kepingin mengambil semuanya. Pornografi, perzinahan, mati muda, semua itu menghantui saya. Dan kenapa saya nangis waktu sambil saya videoin Ines jalan, itu namanya dipanggil, and I was crying. Karena tiba-tiba Tuhan bilang seperti ini. Aku izinkan semua mimpimu remuk, mimpimu hancur, pengharapanmu rasanya gak sampai. Tapi lihat engkau hari ini. Engkau umur 46, punya istri 1 yang paling cakep di dunia. And you see your daughter graduates. Tuhan bilang, yang saya buat nangis, saya bilang saya gak mati. Saya masih bisa melihat anak saya graduate umur 46, punya 1 istri yang begitu cantik, yang begitu supporting me. Yang begitu sabar dengan ngorok saya selama 22 tahun. Dan waktu saya videokan itu, karena saya sempat ngomong, waktu saya punya anak Ines, waktu dia masih berapa bulan, saya bilang, my wishness to see you, satu waktu kamu akan wisuda, and I want to be there. Saya cuma bilang sama Tuhan, satu mulai saya minta, boleh gak saya ada di wisuda paling gak? Di setiap anak-anak saya ada. And God, izinkan saya melalui semua hal dalam hidup ini. Gak langsung saya ada di wisuda itu. Tetapi waktu saya ada di wisuda itu, saya tahu, it's all about Jesus. Semua mengenai Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So, pagi ini saya akan memberikan satu firman Tuhan dalam 29 menit ke depan dengan judul remuk. Semua bilang remuk. Memang kata remuk itu tidak enak. Bahkan bahasa dictionary, kamus bahasa Indonesia berkata remuk itu hancur luluh. Luluh lantak, hancur berkeping-keping. Piring yang dibantingnya itu katanya, contohnya adalah remuk.
piring yang remuk tidak ada harganya. Everybody love potato chips, ya kan? Semua suka potato chips dan semua udah breakfast hari ini. Dan saudara akan, waktu saudara beli keripik kentang ini, saudara akan lihat, dan saudara mau bentuknya utuh. You will love like this, have a breakfast in this. And you like this, kalau bagi dengan istri, tangan saya udah bersih kok. You can have fun. Tolong dipotong nanti ya. Mau satu? Hey Sondang, ya. Ini anakmu ya? Wow, welcome dari Medan. Teman SMA saya, saudara. Drummer yang handal luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Sondang. So, kita mau mendapatkan keripik kentang ini, kita akan buat ini menjadi mahal, kita mau bayar, bukan hanya rasanya, tapi karena bentuknya masih utuh. Dunia tidak bisa mentolerir sesuatu yang cacat. Bahkan di Amerika, Amazon dia punya warranty yang cacat bisa dikembalikan tanpa tanya apa-apa. Jadi dunia selalu kepingin sesuatu yang smooth, sesuatu yang tidak cacat. So, yang namanya hancur itu bukan seperti keripik yang tadi saya berikan kepada saudara, tapi kalau tetap keripik yang sama, tetap harganya sama, tapi kalau namanya remuk, itu perlu alat seperti ini. Dan kita akan hancurkan, still keripik, still rasanya sama, tapi nggak ada yang mau karena udah remuk. Dan sulit sekali bagi orang mau menerima ini yang remuk. Tega mau yang remuk? And you don't like anything yang udah cacat. Kenapa banyak orang yang begitu udah remuk, dia langsung bilang, udahlah gua udah memang nggak akan bisa balik. Defect. Mimpi gue udah remuk bro. My marriage is broken like this. Dan saya percaya bahwa semahal-mahalnya benda, kalau udah remuk, itu gak ada artinya. Kamu pakai jam apa bro? Any watch? Wah ini kayaknya keren watchnya nih. Panerai yang paling baru. Ini hadiah dari Ingrid bukan? Bukan, oke gak apa-apa ya gue percayain ya. So, William suka banget dengan, lu gece banget, bahkan jamnya aja gece lo bro. Jamnya gece deh. Dan ini menjadi begitu berharga waktu utuh. Tapi waktu dia I know, it's menyakitkan bro. Wah luput. Oh my God. Nanti ambil setelah pelayanan, oke? Dia akan, saya lihatnya aja ngeri. Oh pecah beneran lo bro. Gak ada yang bohong. Masih utuh. Gak ada kita yang mau punya sesuatu yang broken seperti ini.
Dan sekarang dunia sudah pikir begitu sesuatu yang hancur, itu nggak ada lagi harganya. Tapi ketahuilah saudara bahwa dalam Alkitab, kehancuran itu awal dari segala mujizat. Seringkali ada satu pola yang Pastor Timmy sampaikan terlambat, artinya udah hancur, udah nggak mungkin, udah mati, udah busuk. Tapi Tuhan bilang supaya mereka belajar bahwa lewat kehancuran, lewat kematian, Tuhan masih sanggup melakukan sesuatu yang baru. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bahkan di setiap kesaksian banyak hal, di setiap kesaksian marriage yang sukses, mereka menemukan seringkali ada yang namanya masa-masa diremukkan, belajar, yang rasanya mungkin udah gak mungkin lagi bisa jadi pengusaha yang sukses. Tuhan izinkan bisnisnya hancur, tetapi lewat kehancuran itu Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Dan di tahun permulaan yang baru ini siap-siap bahwa kita perlu sometimes mengalami remuk itu. Remuk. Mungkin nama baikmu remuk. Pastor, come on. Gak ada harganya lagi. Saya diinjak-injak orang. Saya bukan sebagai seorang yang begitu baik. Iblis hancurkan saya. Iblis pecahkan saya. Iblis injak-injak keluarga saya. And kita bilang, Tuhan, gimana bisa? Ini bisa jadi permulaan yang baru. Lewat firman Tuhan ini. Ada satu hal yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau cari jodoh, kalau cari panutan, cari idola, orang Kristen. Jangan cuma orang Kristen biasa, tapi yang orang Kristen yang punya remuk version dalam hidupnya. Yang pernah diremukkan. Yang pernah ngalami bottom. Seorang pengusaha yang pernah ngalami jadi nol, dia akan jadi seorang businessman yang gak akan sombong, yang akan selalu mengerti mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Cari jodoh, cari yang pernah remuk. Kalau gak pernah remuk, gak pernah keringetan, gak pernah kerja sama orang, that's danger. Perlu remuk dulu dia. Perlu egonya diremukkan dulu. Jangan cari jodoh seorang anak yang, jangan cuma cari kayanya saja. Coba jangan lihat punya berapa rumah, berapa mobil, tapi pernah remuk gak dia? Karena ada satu yang mahal dalam proses diremukkan. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 51 ayat 18, ini landasannya. Sebab Tuhan tidak berkenan, katakan tidak berkenan, kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Tuhan tidak menyukainya. Loh, kita jadi bingung, Tuhan ini saya setiap datang, kita kan memberikan korban pujian, korban persembahan, sembelihan. Tapi Tuhan bilang, I don't like it. Aku gak disenangkan dengan itu. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Katakan amin. Kata ini tiga yang saya garis bawahi, hancur, patah, remuk. Sama itu Tuhan bilang, I have pleasure dengan melihat hal itu. Sehingga kita bilang Tuhan, bahkan di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat, katakan dekat, kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. God is so close. Ada satu pujian yang saya coba, if you can sing this.
Tiba-tiba tadi saya ingat waktu di mobil, kunci E. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan izinkan sekali Radius ngalami remuk. Saya ingat 1 minggu kita baru pindah ke sini, tiba-tiba pabriknya kebakaran habis. Dan saya pun sebagai gembala, saya sudah siap untuk peluk dia, untuk menghibur dia. Bukan berarti dia oke aja with that. Tapi dia menemukan. Waktu dia datang dia bilang, Pastor, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Apa yang dicuri iblis 7 kali lipat akan dikembalikan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Wow, dia remuk waktu itu lihat pabriknya, satu pabrik habis dengan api. Tapi Tuhan seringkali izinkan, selain kau tiada yang lain. Yang ada padaku di sorga dan di bumi. Selain kau tiada yang ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Allah selama-lamanya. Pada satu pujian waktu Pastor Weldiar menulis lagu ini, dan lagu ini banyak dinyanyikan di seluruh dunia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya percaya Tuhan tuh dekat. Bahkan bahasa Inggris, Tuhan tuh nempel dengan orang yang patah hati, a broken hearted, orang yang di-smash hidupnya, diremukkan jiwanya. Bahkan ada seorang yang begitu terkenal dengan proses peremukan, yaitu Ayub. Ayub diremukkan dari semua hal. Saya ingat kembali Pastor Timmy bilang, bukan yang repot kalau yang remuk itu orang benar justru. Yang susah menjelaskan, yang diproses justru orang yang rajin ke gereja. Bukan orang yang bejat, bukan orang yang lupa Tuhan, tetapi orang-orang yang hidupnya oke, hidupnya menyenangkan Tuhan. Tetapi di Alkitab pola ini yang dialami oleh Lazarus, dialami oleh Abraham, dialami oleh banyak orang, dialami oleh Yunus, dialami oleh begitu banyak orang seperti Daniel. Mereka harus diremukkan, dimasukkan dapur api, dimasukkan gua singa terlebih dahulu sebelum mereka diberkati luar biasa. Pola inilah
Ayub, bahkan saya suka sekali baca ini berulang kali. Kalau dalam proses peremukan saya sering baca ini Ayub 6 ayat 9 sampai 13. Ini doanya dia loh. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Wow. Ayub bilang, remukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya. Lepaskan tanganmu, habisi aja nyawaku. Sebab itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Apakah kekuatanku? Lihat ini. Ini yang perlu diremukkan seringkali, kekuatan ini. Sehingga kita bisa berkata, not by might, not by strength. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku? Kenapa Tuhan izinkan masa depan kita seperti di smash, dihancurkan? Gak ada lagi pengharapan. Gak ada lagi bisa lihat masa depan. Karena ya Ayub bilang kekuatanku dihancurkan, masa depanku dihancur sehingga aku harus bersabar. Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku, bahkan mungkin ada tubuhnya yang saat ini dihancurkan. Sakit apapun. Dari tembaga, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku. Mungkin waktu saudara baca ini, seperti doa ini mungkin is familiar with you. Di tengah ini dia bilang, Tuhan, lihat, renungkan aku, hajar aku. Kekuatanku hancur, masa depanku hancur, kekuatanku, tubuhku hancur. Tetapi kalau saudara baca kesimpulan daripada kitab Ayub, di pasal yang terakhir Ayub 42 ayat 2. Dan saya mau ini menjadi deklarasi saudara. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau di akhir dari kebaktian ini, saudara punya conclusion lewat peremukan hidupmu. I know bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa saya nangis waktu videoin Ines graduate? Karena saya cuma bilang, Lord, kalau lihat keadaan saya, lihat keadaan saya dulu. Saya diizinkan masuk peremukan demi peremukan demi peremukan. Bahkan saya pernah punya satu malam, saya bilang saya gak bisa bayar uang sekolah karena saya sempat ekonomi saya hancur. Tapi kalau Tuhan bisa memampukan saya, membuat buka jalan di mana tiada jalan. Sehingga waktu saya melihat dia wisuda, saya nggak tepuk dada. Hebat juga ya gue. I was crying. Hancur, saya bilang, Tuhan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Tuhan tuh begitu dekat dengan orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya. Lihat deh. Tuhan berfirman, aku ini mau bersemayam, tinggal. Kalau Pastor Billy ngomong skeno, mau dia mau nempel. Bukan hanya satu hari Minggu, tapi selamanya. Ini yang kita mau kan, Tuhan gak cuma nempel waktu di tahun baru, cuma di Natal, tapi Tuhan akan tinggal sama kita selamanya. Dan dia berkata, aku akan bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Tapi gak cuma dua itu, tetapi juga aku akan tinggal bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Bahkan nggak ada di ayat di sini, tapi di Maliaki 3 ayat 1 sampai 4, bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana Dia akan duduk sebagai pemurni logam. Yang memanaskan, ditempa, dihancurkan, diremukkan. Besi itu yang begitu keras, dipanaskan sehingga digepengkan. Gak kelihatan lagi seperti besi, penuh dengan api. Saya percaya waktu engkau ditempa di tangan Tuhan dan api Roh Kudus yang menempa hidupmu, maka waktu engkau jadi satu bentuk yang begitu indah. Engkau akan mengagungkan Sang Pencipta itu. Bahkan di Markus 14 ayat yang terkenal, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Ayat itu gak berhenti, cuman sampai ada seorang perempuan yang membawa buli-buli pualam minyak narwastu murni yang mahal harganya. Gereja ini gak cuma tertarik melihat saudara datang, membawa apapun yang saudara bisa persembahkan, baik uang, baik suara, baik talent. We love all of that. Tapi seringkali waktu itu datang, Tuhan bahkan itu mahal harganya. Itu talenta saya begitu luar biasa, saya bawa kepada Tuhan. Tapi kisah itu gak berhenti di situ. Tapi diteruskan setelah dipecahkannya. Setelah diremukkan leher buli-buli itu. Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Bahkan Yohanes 12 ayat 3 kelanjutan cerita ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal. Harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Our worship. Seringkali waktu dalam diremukkan, itu melodi yang paling wangi bagi Tuhan. Waktu semuanya oke, kita nyanyi, Tuhan senang juga. Tapi ada sesuatu yang menjadi a pleasure. Di dalam telinga Tuhan adalah seorang yang menyanyikan dengan hati yang remuk. Dengan hati yang hancur. Yang dalam proses apapun bisa mengenakan korban pujian dan mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan Yesus. Setiap ayo, biar penyembahanmu seperti buli-buli yang diremukkan itu. Nyanyian pujian dan pengakuan. Come on, sing with your heart. Hey, kepadamu. Oh yeah, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis. kau dengar. Oh, come on. Dan hatiku bersuka karenamu. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Yeah. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Dengar Tuhan, biarlah manis engkau dengar
seruan kami. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka danamu. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your. Wow. Even Moses, Musa yang besar, yang terkenal, dia ngalami remuk. Ijazahnya dia sebagai the best architect yang menciptakan kota Ramses, yang terbesar dalam sejarah di dalam kerajaan Mesir. Dia seorang yang pandai. Ijazah itu sempat hilang dan tidak lagi dilihat orang. Namanya yang begitu besar, ketampanannya, kehebatannya, everything broken. Bahkan dia harus menjadi seorang mantu, tanda kutip, yang harus dikerjai oleh mertuanya. Seorang yang tadi begitu hebat, mapan, punya ijazah, punya lulusan yang hebat, broken, hancur, gak ada apa-apanya. Bahkan dijadikan bukan lagi pangeran tapi buronan. Yang ditempel di mana-mana di posternya bukan artis K-pop tapi buronan, wanted for life. Diremukkan dia. 40 tahun remuk benar-benar di padang gurun dan dia harus diremukkan sungguh-sungguh. Bahkan di mertuanya. Dia diremukkan sehingga waktu dia ketemu dengan api yang tidak terbakar itu. Dan Tuhan bilang, I want to use you, Moses. Aku mau pakai engkau. Dia bilang, no, not me, God, please. Aku gak bisa bicara. Bayangin, seorang yang jenius, seorang yang begitu public speaking, orang yang pangeran, dia pasti bisa bicara. Jago di depan orang. Tapi ada satu momen di mana waktu promosi itu datang seringkali. Engkau bilang, no, aku gak layak Tuhan. Waktu saudara bilang gak layak, itulah kunci. Di mana mujizat itu akan terjadi. Itulah kunci. Di mana pintu itu akan terbuka dalam kehidupan saudara. Kita seringkali, bukannya berarti kita menjadi orang yang minder dan gak bisa apa-apa loh. Enggak. Tapi peremukan itu adalah kita tetap pintar, tetap bisa semuanya. Tapi waktu kita lakukan, it's all about Jesus. Bau wanginya itu adalah mengenai Tuhan. Musa diremukkan. Sehingga dia disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Wow, dari seorang yang begitu bahkan membunuh orang dengan gampang. Menjadi seorang yang begitu gentle. Dan saya percaya berapa orang di tempat ini sedang Tuhan rubah hatinya seperti itu. Yusuf, dia harus mengalami broken. Yusuf harus mengalami diremukkan sungguh-sungguh. Yusuf 17 tahun tidak langsung menjadi raja. Tidak langsung menjadi pemimpin. Dia harus melalui proses sumur. Proses di mana mimpinya gak jadi kenyataan. Tapi ditolak. Di sumur sendirian. Gak ditolong, luka, kedinginan. Gak cukup, diremukkan lagi. Harus jadi pemimpin, malah jadi budak.
yang dipimpin, yang gak punya nama, yang gak punya hak. Yang kemana-mana gak boleh lihat wajah tuannya, jadi budak. Dia dijual jadi budak. Belum selesai, Tuhan remukkan lagi. Jadi difitnah. Orang di penjara, dipukuli di sana. Dibilang pezina, dibilang orang yang mau memperkosa. Gak berhenti lagi. Diproses lagi, diremukkan. Dikhianati teman baiknya yang bilang, nanti aku ingat kamu ya. Kalau saya udah bebas, saya akan nanti bilangin Firaun kamu masih di sini. Gak diingat. Sampai akhirnya dia bisa menerjemahkan mimpi itu. Tapi saya bilang ada satu yang paling akhir. Proses peremukan yang paling akhir, yang paling Yusuf bisa hadapi adalah forgiveness. Dimana dia diajar untuk mengampuni kakak-kakaknya. Saya percaya Tuhan harus lewati proses begitu panjang. Supaya dia bisa mengampuni. Dan bisa menjadi berkat buat keluarganya dan buat bangsanya. Dan yang terakhir, kenapa setiap kali kita, minggu pertama kita menyambut tubuh darah Tuhan, Tuhan menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kita, minggu pertama kita akan menghadapi roti yang harus dipecah-pecahkan. Harus di-smash, harus diremukkan. I love suara yang waktu bilang dipetahkan. Maka seperti yang berkeping-keping ini. And that's the body of Jesus. Yesus sebelum dia permuliakan, dia harus diremukkan. Karena ditulis dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tundukkan kepala saudara. Saya minta Pak Mama Tuhan boleh maju. Saya minta Ines untuk maju ke depan. There's one song yang Tuhan akan berkata, I will not be afraid. Aku tidak akan takut. Karena dialah yang menjamin kehidupan kita. Dia yang dekat dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Biar remuk ini bukan menjadi dunia berkata yang remuk itu gak akan bisa lagi pulih. Yang remuk itu akan dibuang. Tetapi justru jadilah orang-orang yang mengalami musim yang baru. Waktu engkau diremukkan, engkau akan dapat ijazah, sertifikat, limited edition, remuk version. Dan engkau akan lihat di situ, engkau pernah mengalami. Sewaktu kita menyambut tubuh darah Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan akan Tuhan. Tuhan diremukkan karena kita. Dia diperlakukan tidak adil karena kita. Bukan hanya tubuhnya saja yang remuk, tapi his relationship dengan Bapa juga remuk. His relationship dengan teman-temannya juga remuk. Dia dikhianati. Mungkin kau pernah dikhianati di sini. Semuanya. Dia gak punya apa-apanya. Dia ditinggalkan sendirian. Homeless, fatherless, friendless. Tapi itulah. Supaya dengan begitu bilur-bilurnya bisa menyembuhkan kita. So take 1 minute. Biar pujian ini bisa berbicara kepada saudara. I won't be afraid, for you are here. You silence all my fears. I won't be afraid, you don't
I won't be afraid, for you are here. You silence all my fears. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and I won't be afraid. I won't be afraid, for you are here. Oh, you silence all my fears. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart. Be still my heart and know I won't be afraid. For you are here. Oh, you silence all my fears. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. I won't be afraid. If you are here, God. You silence all my fears. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. Jangan engkau takut. Di sini engkau mungkin merasakan Tuhan meninggalkan engkau. Kau dianggap sendirian, kau merasakan yatim piatu, rembuk hidup. Itu seperti Ayub. Kehidupanku, tubuhku, masa depanku hancur. Tetapi saya percaya biarlah kita bisa menjadi seperti Ayub. Yang bisa berkata, engkaulah Allah. Rencanamu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah waktu kita menerima tubuh dan darah Tuhan ini, kita minta ampun. Kalau dalam masa kita diremukkan, kita seringkali berontak dan kita keluar dari rencana Tuhan. Kita lari. Kita kecewa. Minggu ini tepat 1 Juli, setengah tahun. Ayo kembali, pulang, kembali ngerasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami, lindungi kami. Di dalam nama Yesus.